alhamdulillah yang baik. Iya, baik pemirsa, kami masih mengundang Anda di interaktif ya, 02718575555. Dan ternyata Pak Samir ini sudah banyak sekali SMS yang masuk ya, tapi mungkin betul. Satu dulu dibacakan nih Pak. Iya, baik, mungkin saya bacakan untuk mewakili saja ya. Ini dari Pak Tri dari Solo. Ya. Pertanyaannya adalah, anak saya sudah 6 tahun belum bisa jalan. Mohon solusinya. Nah, saya kira apa yang terjadi pada anak Pak Tri ini, ya ini antara lain salah satu contoh korban ya, korban dari TOS. Meskipun mungkin belum dicek TOS-nya. Nah, sudah 6 tahun usianya tetapi belum bisa jalan. Ini yang diserang itu adalah saraf geraknya. Saraf gerak. Mungkin dulu suka kejang-kejang. Dan ini karena dibiarkan tidak pernah diobati akhirnya sampai seperti itu. Sudah 6 tahun. Mestinya kan dengan usia 6 tahun seperti itu sudah tentu harus sudah sekolah dan sebagainya ya. Nah, itulah contoh yang sesungguhnya yang terinfeksi TOS itu adalah ibunya terutama ya, bisa juga orang tuanya pada saat mengandung karena tidak diobati akhirnya kemudian menjadi korban itu ada anaknya. Yang begini juga memang sudah banyak. Oke, ya mungkin karena tidak tahu ya Pak Samir ya. ya. Iya, betul sekali Mbak. Jadi memang di masyarakat kita ini secara umum itu masih sangat awam tentang penyakit ini. Betul. Sehingga sampai sekarang ini akibat yang terjadi pada masyarakat, baik kasus gagal hamil, sulit hamil, juga termasuk saraf otak, mata dan gerak itu, ya saya kira sampai sekarang terus terjadi di masyarakat. Berarti kalau misalnya ada anak-anak yang dia usia harusnya sudah mulai bicara, belum bisa bicara, itu bisa juga karena TOS. Betul, semuanya mata juling itu bayi yang lain? Termasuk itu. Mata katarak, kemudian pengapuran pada otak, bibir sumbing, tuli, bisu, buta, itu semua korban-korban anak-anak yang menjadi korban dari infeksi TOS. Ketika ibunya itu hamil tidak diobati, akhirnya kemudian berdampak yang menjadi korban itu anak seperti itu. Itulah saya katakan tadi bahwa ketika kita terinfeksi TOS ini kemudian dibiarkan, maka dampak akibat yang muncul itu bisa tambah parah seperti itu. Oleh karena itu, antisipasi lebih dini, pengobatan lebih awal, lebih cepat itu lebih bagus. Termasuk tadi yang dilakukan salah satu penanya tadi ya, sediakan payung sebelum menikah tadi. Ya. Kalau untuk kasusnya Pak Tri, putranya Pak Tri yang 6 tahun belum bisa jalan, apakah nanti dengan Aquatrit ini bisa Pak? Ya kasus yang begini juga kita memang sudah ada beberapa juga ya. Nah itu nanti tergantung dari kasusnya. Kalau kasus-kasus saraf otak, saraf mata, saraf gerak ini tidak bisa disamakan dengan kasus kehamilan. Kalau kasus kehamilan itu rata-rata pengobatan itu sampai 6 bulan efektif. Tetapi kasus-kasus yang begini itu nanti tergantung tingkat keparahannya. Oh, gitu. Karena ada memang sampai lumpuh, tidak bisa bergerak sama sekali, itu sangat parah sekali. Tapi ketika itu cuma tidak bisa jalan, itu masih nanti akan dilakukan sambil minum obat, itu diterapi, ada refleksinya seperti itu. Jadi sambil minum obat nanti kita akan melihat perkembangan secara fisik anak itu seperti itu. Dan yang begini juga memang sudah ada beberapa juga yang kita sudah tangani seperti itu. Dan berhasil ya, ada perkembangan baik ya. Ya apalagi yang termasuk kejang-kejang itu kan, itu banyak sekali. Jadi anak sering kejang. Ya, anak sering kejang, kemudian kita obati, alhamdulillah bisa normal seperti itu. Oke. Ya. Baik, kita ke penelpon terakhir sudah ada Ibu Tri di Karanganyar. Selamat malam Ibu Tri. Halo. Ya. Ibu Tri silakan langsung saja. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya malam Bu Tri. Begini Pak, 2 tahun yang lalu saya kan sakit kita. Ya. Kata dokter kalau saya Ibu, suara televisinya volumenya bisa dikecilkan Ibu? Iya, suara televisinya bisa dikecilkan. Baik, 2 tahun yang lalu kena kista, kemudian? Tahun yang lalu saya terus? Halo? Halo Ibu? Ya, silakan Bu. Ya. Halo? Iya. Iya, nampaknya agak kesulitan ya. Bu Tri, halo? Singkat saja pertanyaannya Ibu.
Iya, nampaknya kesulitan untuk terhubung, tapi kita sempat tadi menangkap pernyataan dari Bu Tri bahwa 2 tahun yang lalu kena kista. Nah, ini mungkin berhubungan dengan apakah kista ini bisa disembuhkan dengan aquatrit atau apakah mengganggu kehamilannya atau belum hamil. Betul sekali ya, Bu Tri ya. Jadi kista ini salah satu yang diakibatkan adanya infeksitos pada wanita. Artinya ketika seseorang itu atau wanita itu, kaum ibu-ibu terinfeksi tos, salah satu yang bisa muncul tadi itu kista atau miom. Nah, seiring dengan waktu karena tosnya tidak diobati, menjadi pemicu berkembangan kista itu akhirnya makin lama makin besar seperti itu. Ketika sudah besar, ternyata salah satu yang menjadi penyebab susah hamil itu adalah kista. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, apakah bisa diatasi atau tidak? Yang begini sudah banyak juga. Tetapi ketika memang terlanjur kistanya sudah besar, kadang-kadang kita tidak bisa memberikan satu jaminan hanya sekedar minum obat ini, kemudian bisa hamil. Tetapi paling tidak nanti kita berikan solusi sambil minum obat ini, kita untuk obati tosnya. Mungkin kalau terlanjur kistanya sudah besar, nanti kita serahkan ke medis misalnya, apakah harus diangkat, atau mungkin nanti kita berikan rujukan ke obat-obat ramuan yang lain yang bisa menghilangkan kistanya itu. Tetapi ada juga yang hanya minum obat ini ternyata kistanya juga bisa hilang seperti itu. Tetapi kita tidak bisa sejauh itu memberikan satu jaminan kalau kistanya sudah terlalu besar. Iya, oke. Ini apakah hanya seperti ini saja Pak, aquatrit itu? Iya. Hanya madu madu dan betul. Cairan ini? Seperti itu, simpel sekali ya? Simpel sekali, jadi hanya satu jenis obat ini saja yang diminum dapat mengobati Pak tadi itu toksor, rubella, herpes. Dan obat yang sederhana ini murni herbal, sudah melalui suatu proses pengujian di laboratorium, diteliti, ternyata aman dikonsumsi untuk segala usia, remaja, dewasa, lansia, anak-anak bayi dan sebagainya boleh diminum seperti itu. Baik Pak Samir, kita dibatasi waktu, pesan terakhir ini sebelum kita tutup acaranya. Baik, jadi para pemirsa yang ingin berobat di Klinik Aquaterapi Indonesia, yang ada kaitannya dengan tos ini kami undang besok kita praktek di Jogja, Sabtu tanggal 4, jam 8.30 sampai jam 10 itu pendaftaran, jam 10 sampai jam 2 itu seminar konsultasi dan terapinya. Kemudian di Semarang hari Minggu, jam yang sama tempatnya di Hotel Metro. Seperti itu. Kemudian ketika ada indikasi terinfeksi tos, apalagi sudah ada hasil lab, itu sudah lebih bagus, jangan dibiarkan, tinggal mengobati saja seperti itu. Jangan mengambil resiko. Baik, terima kasih Pak Samir. Dan pemirsa, kami ingatkan sekali lagi untuk Anda yang ingin mengikuti seminar talk ini besok hari Sabtu 4 April di Kota Yogyakarta, sedangkan Minggu 5 April di Kota Semarang mulai dari jam 8.30 bisa langsung datang ke kota Jogja ataupun Semarang, atau bisa juga telepon dulu ke call center ya. Mudah-mudahan ini solusi bagi Anda yang mempunyai keluhan yang disebabkan oleh TORC. Dan sayang sekali harus saya akhiri sampai di sini. Sari Atmaja mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih. TA TV masa kini dan tetap berbudaya. Selamat malam.